Selamat malam Ibu Rati Anggoro Wilis. Perkenalkan, saya Kendes Wandi Saragi dari kelas MJ516, mahasiswa S1 PJJ Manajemen. Izinkan saya Bu untuk mempresentasikan hasil pengerjaan UAS saya, di mana saya mengambil topik analisis konsep digital marketing strategi. Yang pertama, kita dari definisinya dulu, di mana pemasaran digital adalah proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Jadi, ini sebenarnya marketing seperti biasa, tapi menggunakan teknologi digital. Kemudian, adapun peran dari strategi pemasaran digital, yang pertama, brand awareness agar produk kita, bisnis kita lebih dikenal masyarakat, kemudian menjangkau pasar lebih luas tentunya karena tidak ada batasan geografis, kemudian menarik dan mendapatkan pelanggan baru, tentunya ini tujuan marketing ya. Kemudian meningkatkan loyalitas pelanggan, selain menarik dari pelanggan, ini juga meningkatkan loyalitas dengan menjaga hubungan dengan pelanggan, mungkin melalui komunikasi dan notif yang ada di aplikasi. Kemudian tentunya meningkatkan penjualan dan keuntungan, meningkatkan daya saing bisnis, tentunya perusahaan tetap mampu eksis tengah kompetisi yang sangat ketat ya di zaman sekarang ini. Kemudian tentunya efisiensi biaya dan waktu promosi, mungkin modalnya di awal yang besar, setelah itu dapat dilakukan dengan modal di awal tersebut dan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Kemudian mempermudah evaluasi dan pengukuran kinerja pemasaran, tentunya karena ada data digital. Kemudian memahami perilaku dan kebutuhan konsumen. Ini dengan data digital tadi kita melihat preferensi pelanggan. Eh, Strategi pemasaran digital ini bertujuan yang pertama memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital, kemudian menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran, kemudian melibatkan analisis analisis lingkungan eksternal organisasi mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Kemudian melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Kemudian merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi, strategi pemasaran seperti target pasar, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Kemudian membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Kemudian di dalam pemasaran digital ini kita mengenal dengan sebuah sistem yang sudah terstruktur yaitu sistem perencanaan Sostak, di mana adalah Sostak ini adalah kerangka kerja pemasaran strategis terstruktur yang dikembangkan oleh P.R. Smith pada tahun 1990-an untuk menyusun rencana pemasaran bisnis atau digital secara efektif. Nah, di sini yang perlu kita highlight itu adalah terstruktur, jadi ini adalah sebuah sistem perencanaan ya. Sostak ini tadi ada 6 kata di mana itu adalah singkatan perkatanya. Yang pertama S-nya situation analysis, analisis situasi. Di mana di sini itu kita terlebih dahulu menganalisis kondisi internal dan eksternal perusahaan. Ini meliputi demografi audiens, pesaing terdekat, keterlibatan di sosial media. Kemudian setelah itu kita menetapkan tujuan, objectives. Ini tujuannya harus spesifik, dapat diukur, dan ada timeline pencapaiannya. Setelah itu kita membuat strategi. Ini mungkin kita untuk mencapai tujuan itu mungkin kita dapat melakukan dengan identifikasi target pasar baru dan area strategi yang perlu perbaikan. Buatkan IQ agar perkembangan dapat dimonitor. Jadi semua itu harus terukur ya. Eh, Apapun yang kita lakukan di dalam pemasaran ini harus dapat diukur.
Kemudian setelah itu kita ke langkah nyata taktiknya yaitu implementasi strategi dalam aktivitas pemasaran. Mungkin apa konten yang akan dibuat, kapan, dan di mana ditayangkan. Setelah itu ada action, aksi, ini pelaksanaan dan pengelolaan strategi. Mungkin siapa penanggung jawabnya, sistem dan alat yang digunakan, apakah perlu menjalin hubungan kerja dengan eksternal atau enggak. Kemudian ada kontrol. Ya, tentunya di dalam kita melakukan marketing, pemasaran digital, kita harus mampu mengukur dan mengevaluasi dari strategi yang telah kita lakukan tadi. Kita harus mengukur capaian dari IKU yang relevan dengan tujuan yang telah kita tetapkan, membandingkan dengan keadaan sebelumnya, dan menghitung tingkat konversi. Jadi marketing itu tidak hanya banyak yang nonton, banyak yang lihat, tapi juga harus kita melihat dari 1.000 yang lihat misalnya, berapa persen sih yang mengambil tindakan untuk belanja gitu. Setelah itu, di sini saya akan mencoba menganalisis penerapan sistem Sostat pada aplikasi Astro. Ya, di mana PT Astro itu adalah perusahaan rintisan yang menawarkan layanan jasa belanja retail dengan cepat dan mudah hanya melalui smartphone. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2021 oleh Vincent Sendra dan kawan-kawan. Misinya mengedepankan pengalaman belanja terbaik yang mudah dan cepat untuk memenuhi kebutuhan harian pelanggan. Nah, bidang usaha Astro ini berada di perdagangan retail atau grosir dan melayani pembelian produk selama 24 jam. Mereka ada slogan yang menjadi representasi eksistensinya yaitu groceries in minutes. Jadi sangat ditekankan kecepatan ya. Kemudian Astro sudah menjangkau cakupan wilayah sekitar Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi dengan total 15 hub lebih di seluruh Jakarta. Nah, yang pertama kita analisis situasi. Situation analysis pada Astro. Yang pertama, kita tahu pasar e-commerce Indonesia diprediksi ketiga terbesar di dunia tahun 2025. Kemudian Astro adalah platform quick commerce menawarkan layanan belanja harian. Kemudian sejak 2021 Astro menjadi pionir grocery instan di Jakarta. Kemudian fokusnya di Jabodetabek, layanannya 24/7 dan katalog lebih dari 15.000 produk. Kemudian ada juga situasi di mana pengguna Astro tumbuh lebih dari 1 juta kurang dari setahun sejak peluncuran. Kemudian kita tahu pesaing di segmen yang sama itu ada GrabMart, GoMart, Sayurbox, Happy Press, dan mungkin ada yang lain-lain. Setelah itu objektif atau tujuan yang ada pada Astro, tujuan dari marketingnya yang pertama meningkatkan pangsa pasar dan awareness brand tentunya itu biar brandnya dikenal. Kemudian pertumbuhan pelanggan dan transaksi untuk meningkatkan keuntungan tentunya. Kemudian meningkatkan loyalitas dan kepercayaan tentunya. Loyalitas ini sangat dibutuhkan dalam marketing. Seperti yang tadi saya katakan, tidak hanya menambah, tetapi juga kita harus mendapatkan pelanggan yang setia. Kemudian menguatkan ekosistem lokal. Ya, karena tadi Astro ini yang bekerja sama dengan mungkin dengan para petani lokal, dengan toko-toko lokal ya. Jadi ini dapat menguatkan ekosistem lokal tujuannya. Kemudian itu strategi yang dilakukan Astro yaitu target konsumen urban di wilayah Jadetabek yaitu profesional muda, individual customer, mahasiswa dan anak kos. Jadi targetnya adalah orang-orang yang butuh kecepatan, orang sibuk atau Gen Z, orang-orang yang mungkin tidak terlalu peduli harga, yang penting cepat dan simple. Kemudian di sini Astro menegaskan dirinya sebagai quick commerce tercepat dan terlengkap sesuai slogannya tadi, groceries in minutes, dan janji layanan pengirimannya kurang dari 15 menit. Kemudian itu setelah kita ketemu strateginya, apa sih taktik yang dilakukan oleh Astro? Yang pertama, mereka kampanye andalan. Ada yang baru, ada yang biru. Kita lihat semua itu seperti pada foto, semuanya serba biru. Box tempat produknya biru, helmnya biru, jaketnya biru. Kemudian kampanye dimeriahkan dengan konvoi driver berlogo biru seperti pada gambar. Kemudian promosi melalui aplikasi Astro, push notification dan program referral. Jadi notifikasi itu selalu secara teratur dimunculkan kepada pengguna
aplikasinya, dan ada program referral bagi orang yang memang meng-hire orang lain untuk menggunakan aplikasi Astro. Kemudian ada promosi melalui media sosial, seperti biasa ada Instagram, Facebook, TikTok, dan ada juga tagarnya 15 menit sampai. Dan mereka juga menggunakan iklan berbayar atau Google Ads di YouTube. Ada juga penawaran musiman, diskon, promo bundling, dan giveaway misalnya pada saat Ramadan, diskon Ramadan, dan bundling jika mungkin membeli produk dengan komposisi yang berbeda-beda. Kemudian program jaminan garansi produk dan penggantian ongkos kirim ini sebagai apa ya, jaminan dari Astro bahwa mereka tidak akan melakukan penurunan kualitas untuk menjamin kualitas produknya dan layanannya. Kemudian integrasi dengan Shield untuk meminimalkan penipuan dan meningkatkan trust faktor pengguna. Kemudian kita masuk ke aksi yang dilakukan Astro, di mana ada beberapa tim brand dan kreatif bertanggung jawab meluncurkan kampanye Ada Biru. Ini mereka koordinasi dengan convoy driver, membuat materi iklan digital dan desain visualnya. Ada tim channel operation dan customer growth. Ini memastikan layanan pengiriman 24/7 berjalan lancar. Ini terkait janji layanannya. Karena tadi 24/7 dan 15 menit. Kemudian, tim pemasaran digital memonitor kampanye secara real time, tracking klik, penginstalan aplikasi, kode promo, dan mengelola customer service, termasuk proses klaim, jaminan, garansi. Ini juga di bagian pelayanan ya. Dan mereka melakukan analisis data-data dari download dari aplikasi Astro. Kemudian tim operasi menggunakan analisis data harian untuk menempatkan stok dan rider di area dan dengan permintaan tinggi, sehingga komitmen pengiriman hitungan menit dapat terpenuhi. Kemudian Astro juga melakukan kontrol dan monitoring atas eh, marketing yang dilakukan. Yang pertama, Astro secara rutin memantau jumlah transaksi online, pengguna aktif per bulan, nilai pesanan rata-rata, serta pertumbuhan year on years. Kemudian survei kepuasan pelanggan dan feedback media sosial dipantau untuk mengukur brand sentimen. Kemudian setiap kuartal KPI penjualan IKU tadi, IKU-nya tadi yang relevan, biaya akuisisi pelanggan dan metrik operasional direview untuk menyesuaikan taktik maupun alokasi sumber daya sesuai kebutuhan. Jadi mana yang perlu diperbaiki, perlu dibuat taktik yang baru mungkin atau alokasi sumber daya yang lebih ke sana. Kemudian pesanan online tumbuh 40% pada 2023 dan pendapatan tahunan naik 85%. Ini sebagai hasil dari digital marketing yang dilakukan. Kemudian hasilnya ada juga Astro mencapai 150.000 pelanggan aktif per bulan. Ini data Mei 2024. Kemudian di sini saya akan memberikan rekomendasi strategi pemasaran digital yang mungkin dapat diterapkan Astro. Yang pertama itu lebih kenali pelanggan, jangan hanya andalkan diskon. Kadang memang sekarang perusahaan-perusahaan itu diskon besar-besaran, tetapi itu tidak akan membuat pelanggan tahan lama. Bisa jadi dia pindah ke aplikasi lain yang mungkin kasih promo yang lebih besar. Astro bisa lebih fokus ke personalisasi. Misalnya, kalau ada pelanggan yang rutin membeli roti setiap hari Rabu, misalnya, kirim reminder dan berikan dia promosi khusus untuk produk itu. Jadi pelanggan itu merasa diperhatikan, dia bukan hanya jadi target promo, karena dia dikhususkan. Promonya itu tidak hanya di broadcast ke semua orang. Kemudian buat program member biar konsumen tidak gampang pindah. Ini mirip kayak perbankan, ya, ada eh, apa namanya, apa, rekening apa, prioritas. Jadi di sini bisa buat member mungkin bayar bulanan. Kalau dia bayar bulanan gratis ongkir unlimited, dapat poin tiap belanja, dan mungkin ada akses-akses promo tertentu khusus member. Nah, ini bisa membuat pelanggan loyal, bukan hanya sekali belanja lalu hilang. Kemudian bangun loyalitas, bukan cuma sekedar download aplikasi. Nah, sekarang banyak tren marketing itu hanya untuk mencari kuantitas, tapi pada intinya sebanyak apapun pengguna aplikasinya, tetapi kalau conversion rate-nya rendah, itu
tidak efektif ya, tidak bagus karena sebenarnya kan kita yang tujuan akhir dari marketing ya, itu adalah transaksi lebih tinggi. Nah, di sini kita harus membangun loyalitas. Nah, loyalitas ini dibangun dengan cara apa? Salah satunya adalah apa yang kita pasarkan, apa yang kita promosikan. Semisal kita bilang 15 menit, kita bilang ada promo, kita bilang barangnya segar dan fresh. Kita harus berani juga menggaransi, menjamin bahwa kita mampu melakukan apa yang kita promosikan. Jadi tidak hanya di mulut ya, tapi di aksi nyatanya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan data untuk mengingatkan pelanggan yang sudah lama tidak belanja. Mungkin ada pelanggan pengguna aplikasi yang sudah lama tidak belanja, bisa kita kirimkan push notification. Nah, ini mungkin lebih efektif daripada kita cari pelanggan baru terus-menerus. Jadi kita harus aktif untuk mengingatkan pelanggan tersebut. Mungkin disetting setiap berapa hari gitu. Kemudian harus mungkin fokus kuat di area tertentu. Contohnya promo khusus per wilayah. Misalnya di Jakarta dan di Bekasi dibedakan. Mungkin bisa di riset dari data digitalnya. Apa sih produk yang mungkin sangat diminati daerah-daerah tersebut bisa mungkin dikasihkan promo. Jadi tidak melulu harus pukul sama rata antar wilayah. Kemudian tingkatkan pengalaman pelanggan bukan cuma kecepatan dan perang harga. Memang kalau kecepatan 15 menit itu sangat bagus, tapi itu sangat gampang. Hal yang sangat bukan yang diferensial ya dari yang lainnya, sangat gampang untuk ditiru. Dan Astro harus komitmen untuk 15 menit tersebut. Nah, cuman bisa ditambahin mungkin dengan tracking pengiriman barang yang lebih detail, garansi uang kembali kalau telat, mungkin packaging yang lebih rapi dan ramah lingkungan. Nah, kalau pengalaman belanjanya enak, terpercaya, dan ramah, mungkin konsumen itu tidak terlalu sensitif masalah harga. Jadi mungkin ini ada rekomendasi dari pendapat saya pribadi yang dapat dilakukan PT Astro. Ini saya tampilkan referensi yang saya gunakan untuk menganalisis dan menjelaskan konsep pemasaran digital. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih.